Shalom, ketemu lagi dalam Rehat kali ini, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinagaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Kuasa Yesus Tak Tertandingi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu atas kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama umat-Mu akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semua sehingga firman-Mu saat ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya beri judul Kuasa Yesus Tak Tertandingi yang diambil di dalam Matius 14 ayat yang ke-34 sampai 36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata kuasa diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, kekuatan, wewenang atas sesuatu atau menentukan
atau memerintah. Itu arti kata kuasa. Nah, di sini saya mengambil judul kuasa Yesus tak tertandingi. Ya, dari bacaan tadi ya. Kita lihat di pasal 14 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dimulai atau diawali dengan bagaimana Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes dan diberi hukuman. Kita bisa baca di situ ya. Nah, kenapa saya bilang kuasa Yesus tak tertandingi? Kita mau lihat di ayat yang ke-13. Ya, 13 sampai ayat yang masih di pasal 14 tadi ya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Kuasa Yesus dinyatakan. Dan ini sungguh amat dikenal banyak orang. Dikenal di kalangan anak-anak sekolah minggu, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki kalau disebutkan di situ, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di sini kuasa Yesus dinyatakan bagaimana dia bisa memelihara, bagaimana dia bisa mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, begitu luar biasanya kuasa Yesus dinyatakan bagi orang-orang yang mengikuti dia, bagi orang-orang yang mau mendengarkan kabar sukacita itu, bagi orang-orang yang mau menerima keselamatan itu, keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya itu saja ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa dilihat oleh murid-muridnya, bisa dilihat oleh orang banyak. Kuasa, mujizat yang Tuhan nyatakan. Nah, di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ya, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia melanjutkan perjalanan dan dia menyingkir dan dia mau berdoa. Berdoa supaya Bapa di surga memberkati dalam pelayanannya. Nah, murid-muridnya naik ke perahu. Tiba-tiba angin sakal ya. Angin sakal melanda perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kuasa Yesus dinyatakan pada saat Tuhan tidak bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu. Ya. Kira-kira jam 3 ya, jam 3 angin sakal mulai melanda perahu yang dinaiki murid-muridnya. Nah, di situ Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka merasa ketakutan ya karena disangkanya hantu. Tetapi Tuhan berkata, "Aku ini." Dan salah satu muridnya, Petrus, memberanikan diri, "Tuhan, biarlah aku juga bisa berjalan sepertimu." Dan Tuhan mengizinkan Petrus. Tetapi Petrus itu ada rasa kebimbangan. Tergeraklah hati Yesus menolong Petrus supaya tidak tenggelam. Nah, kuasa Yesus ya dinyatakan yaitu pada saat dia menaiki perahu, seketika itu juga angin sakal berhenti. Tanpa ada kata perintah untuk berhenti. Kuasa Yesus tak tertandingi di situ ya. Sehingga angin sakal pun bisa reda seketika itu juga. Jadi kuasa Yesus tak tertandingi oleh apapun. Sekalipun angin melanda, mengombang-ambingkan perahu yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya pada waktu memberi makan 5.000 orang, bukan hanya angin sakal diredakan, tetapi fokus kita di sini, di ayat yang ke-34 sampai 36. Kenapa saya katakan kuasa Yesus tak tertandingi di sini? Ya, tadi saya sudah bacakan ya. Setelah melewati
perjalanan, terus mereka berhenti di Genesaret. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah sosok pribadi yang terkenal. Siapapun orangnya mengenal dia, dari anak-anak, pemuda, dewasa, sampai orang tua mengenal pribadi Yesus. Mengenal karena apa? Banyak mujizat yang dilakukan. Mengenal karena apa? Kuasanya dinyatakan kepada semua orang. Orang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta pun bisa melihat. Nah, di sini setelah tiba di Genesaret, banyak orang yang mendengar bahwa Yesus tiba di situ. Lalu berbondong-bondonglah orang-orang datang kepada Yesus, ya. Datang kepada Yesus, bukan hanya berbondong-bondong, mereka memberitahukan orang-orang yang ada di situ, memberitahukan warga kota bahwa Yesus datang ke situ. Mari kita datang, karena Yesus pasti akan memberikan satu mujizat. Kuasa Yesus akan dinyatakan di situ. Benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan orang-orang yang di situ, mereka berkata, Tuhan, sembuhkanlah kami. Dengan menjamah jubahnya saja, mereka minta izin kepada Yesus. Tuhan, dengan menjamah jubahmu saja, kami akan sembuh. Dan Tuhan izinkan itu. Siapapun orangnya yang menjamah jubah Yesus, menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tadi Tuhan menyatakan kuasanya dengan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Satu mujizat yang luar biasa. Yang kedua, angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu pun, tanpa ada kata apa-apa, kuasa Yesus nyata di situ, sehingga angin sakal bisa reda. Bahkan tersiar kabar Yesus datang di berbagai tempat, di berbagai kota. Di sini dikatakan di Genesaret, orang-orang sakit datang kepadanya. Tanpa ada kata-kata apa, kuasa Yesus mengalir ke pribadi lepas pribadi, sehingga mereka disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa Yesus tak tertandingi. Tanpa ada kata apapun, tanpa ada perintah apapun, tetapi karena keyakinan dan kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang mengikut dia, maka mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu kuasa Yesus tak tertandingi oleh apapun dan oleh siapapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita meragukan akan kuasa Yesus, ya. Akan kuasa Yesus itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga mujizat-mujizat boleh kita rasakan. Jadi, jangan ragukan kuasa Yesus, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita saat ini bersama-sama sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang tak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dan kami merasakan mujizat-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Dan kami selanjutnya akan melakukan aktivitas kami. Haleluya.